Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di rumah kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Manaran. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satu pujian yang menyatakan, lingkupiku. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan pagi hari ini. Dengan kuasa-Mu lingkupiku.
1-3. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa ketika pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing Tuhan, berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami dalam ibadah kami, biarlah Engkau sendiri yang memberkati dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Saya undang seluruh jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan dengan bertepuk tangan satu pujian yang mengatakan, denganmu Tuhan. Akan kesetiaan Tuhan, sebab kita memegang janji Tuhan. Sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senjata, denganmu Tuhan, ku kan berjaya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senjata, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Raja dalam hidup kita, Dia berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senjata,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Daniel Edo STH Kompas. Ada satu pujian yang mengatakan janji Tuhan itu tetap, janji Tuhan itu masih, dan janji Tuhan itu ada. Nyanyian pujian nomor 224, kita pujikan semua ayat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga Gereja Baptis Indonesia Banaran yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara semua diberkati oleh Tuhan.
meskipun kita tahu bahwa keadaannya tidak baik, tetapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Tidak lain karena ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang baik untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah, memuliakan, serta mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini hari yang luar biasa karena kita diiringi oleh anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Mereka yang bermain musik yang hari ini mengiringi kita di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Untuk kami datang, untuk kami memuji dan kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang hamba. Untuk kami mendengarkan dan kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kekuatan di dalam Tuhan. Firman Tuhan saudara saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya 36 sampai 49. Saudara saya tidak akan membacakannya, tetapi mari kita memperhatikan bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada pertanyaan yang diajukan kepada saudara atau diajukan kepada kita semua, saudara, apa yang menjadi motivasi terbesar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara ketika melakukan sesuatu? Apa motivasi terbesar di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu? Kira-kira apa? Mas, apa Mas? Mbak, kira-kira apa Mbak? Motivasinya apa motivasinya? Bapak Ibu yang di rumah, ada yang mau menjawab? Kira-kira apa motivasinya? Apa? Masa depan? Iya, masa depan. Itu salah satu motivasinya. Lalu cita-cita. Betul ya Mas ya? Cita-cita ya? Cita-cita itu menjadi motivasi. Lalu apa lagi? Keinginan. Jawabannya apa? Keinginan untuk mendapatkan, keinginan untuk memperoleh sesuatu. Apa lagi? Masa lalu? Masa lalu? Bisa tidak? Bisa? Bisa, ya. Masa lalu itu bisa menjadi salah satu motivasi untuk melakukan sesuatu hal. Nah saudara, pertanyaan kedua, kira-kira siapa? Sekarang, siapa? Kalau tadi yang bertanya apa? Apa motivasinya? Yang kedua saudara, siapa motivasi kita di dalam melakukan, mengerjakan? Mas musik, siapa yang menjadi motivasinya? Kenapa mau melayani musik? Mas multimedia, kira-kira apa Mas multimedia? Kenapa mau bersusah-susah, angkat-angkat, nata kabel, nata lampu, bawa laptop kemana-mana, bawa apa namanya, mixer ya, kemana-mana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dengan resiko kalau rusak itu harganya mahal. Kira-kira siapa motivasinya? Kenapa mau melakukan itu? Mungkin yang pertama jawabannya adalah Tuhan. Yang menjadi motivasi saya melayani, mungkin Mas Daniel. Mungkin yang menjadi motivasi terbesar adalah ya karena Tuhan Yesus. Itu salah satunya. Mungkin yang lain adalah keluarga. Keluarga menjadi motivasi. Orang tua, ayah, ibu, atau pacar. Betul ya Mas Daniel? Video call dia. Itu menjadi motivasi Bapak Ibu. Ya toh? Apalagi saudara, orang lain bisa jadi motivator. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia bisa mengerjakan sesuatu?
Baik yang berhasil ataupun yang gagal. Gagal juga bisa saudara. Oh dia gagal ya. Kenapa dia gagal melakukan segala sesuatu? Saya bisa lebih baik. Artinya orang lain saudara bisa dijadikan sebagai motivator untuk melakukan segala sesuatu. Atau saudara bisa diri sendiri. Diri sendiri saudara bisa menjadi sebuah motivator untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata saudara sebuah motivasi atau sebuah motivator itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Dalam dunia usaha. Saudara tahu ada seorang motivator yang terkenal namanya siapa? Tung Desemvaringin. Itu adalah motivator yang mampu membangkitkan semangat orang untuk memulai sebuah usaha. Kalau gagal dia mau berusaha, mau berjuang lagi. Karena apa? Karena ada motivatornya. Kenapa? Karena ada motivasi yang mendorongnya. Kalau Bapak Ibu atau Mas-mas suka main basket, siapa suka main basket? Mas Abram suka main basket? Oh enggak ya. Mas Raul suka main basket? Suka ya. Siapa lagi? Mas Denny suka main basket? Oh enggak ya. Kalau saudara suka main basket atau lihat basket, saudara ada beberapa wanita gitu kan. Ada beberapa wanita gitu kan yang pakai rumba-rumba ya. Namanya apa namanya? Cheers ya. Cheers leader. Itu adalah motivasi ya, yang membuat ayo ya. Kenapa? Karena memberikan semangat supaya tim basket itu bisa memainkan bola dengan baik. Atau kalau basket mungkin gak banyak yang suka, tetapi sepak bola semua pasti suka. Ini yang ada di depan saya ini saudara, tim multimedia ini sukanya sepak bola. Terbukti apa? Hampir setiap hari mereka itu main PS. Ya. Main PS, sukanya PS. PS-nya apa? Sepak bola. Saya sampai bingung, itu ada satu bola diperebutkan 22 pemain. Itu maksudnya apa gitu, saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu, tetapi mereka suka main sepak bola. Pasti hafal dong nama supporternya. Kalau Surabaya siapa nama supporternya? Bonek. Ya, Bonek. Kalau Solo? Pasopati, gitu kan? Kalau Sleman? Oh iya, itu ya. Kalau Jackmania mana itu Jackmania? Persija, oh iya. Saudara, itu adalah supporter yang mereka itu rela melakukan segala sesuatu demi siapa? Demi idolanya. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata saudara, murid-murid Yesus pun juga sama. Mereka itu memiliki seorang motivator. Ketika mereka melayani bersama-sama. Siapa motivatornya? Motivator mereka tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Yesus itu menjadi motivator mereka di dalam mereka melayani. Mereka mau meninggalkan pekerjaannya mereka mau meninggalkan masa lalunya mereka demi ikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus sanggup menjadi motivasi mereka untuk apa? Untuk memberikan dorongan, untuk memberikan semangat, untuk memberikan kekuatan di dalam mereka melayani Tuhan. Dan ketika saudara Tuhan Yesus mati di kayu salib dan ketika Yesus dikuburkan, saudara mereka langsung menjadi orang yang lemah, kehilangan semangat. Kenapa? Karena tidak ada motivator, tidak ada motivasi yang memberikan motivasi kepada mereka untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ketika Yesus ada, saudara mereka semangat melayani. Tetapi ketika Yesus mati, saudara, apa yang dikerjakan? Tidak ada. Mereka hanya berkumpul bersama-sama di rumah, pintu ditutup, dan ada di antara mereka yang kembali kepada kehidupan mereka seperti sedia kala. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi ini kita mau belajar dua hal tentang penampakan yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Apa maksud Yesus melakukan penampakan kepada para murid-muridnya? Yang pertama Bapak Ibu, maksud dari penampakan yang dilakukan Yesus adalah supaya para murid-murid itu tetap melihat dan tetap memandang pada Yesus. Bapak Ibu perhatikan ayat 36 sampai 41. Ayat 36 sampai 41. Silakan memperhatikan, saya akan membacakannya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut
dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Saudara kasih Tuhan, ayat 36 sampai 41 saudara menjelaskan ketika para murid-murid ini berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Tetapi mereka saudara, ternyata mereka terkejut dan apa saudara? Alkitab mengatakan mereka takut. Bukan itu saja. Mereka takut dan menyangka Yesus siapa? Hantu. Saudara, mereka takut, mereka terkejut lalu menyangka Yesus hantu. Mereka tidak percaya saudara, mereka ragu-ragu. Dan yang diperbuat Yesus adalah menunjukkan tangannya dan perutnya. Lihatlah. Apakah hantu berlubang? Tidak. Lalu berikutnya saudara, Yesus bertanya kepada mereka, di sini ada makanan tidak? Gitu ya, mungkin ya. Di sini ada makanan enggak? Kamu punya makanan tidak? Saudara, kita melihat saudara, bahwa yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu, yang terjadi dengan para murid-murid pada waktu itu, mereka sampai tidak ingat. Mereka tidak kenal lagi Yesus, mereka tidak mempercayai itu Yesus, bahkan menyangka yang berdiri di tengah-tengah mereka itu adalah hantu. Yesus saudara dikira oleh mereka adalah hantu. Ini bukan pertama kalinya loh saudara. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama apa? Yang pertama ketika para murid-murid berada di Danau Galilea. Ya. Ketika angin topan datang, Yesus berjalan dan murid-murid ketakutan berteriak, "Itu hantu, itu hantu." Termasuk Petrus. Saudara, pertanyaannya saudara, mengapa begini saudara? Mengapa para murid-murid sampai tidak ingat itu Yesus? Mengapa mereka bahkan menganggap itu Yesus? Padahal baru beberapa hari mereka ditinggal oleh Yesus. Belum sampai 40 hari mereka ditinggal. Baru kisaran beberapa hari mereka ditinggal oleh Yesus. Dan mereka menyangka bahwa itu adalah hantunya Yesus. Saudara, pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa para murid menyangka bahwa itu hantu? Karena murid-murid saudara pada waktu itu dibebani dengan yang namanya ketakutan. Para murid-murid saudara dibebani dengan ketidakjelasan mereka akan masa depan mereka. Para murid-murid saudara dibebani dengan tekanan berat. Pemimpinnya saja dibantai. Yesus yang katanya punya kuasa, Yesus yang katanya punya mujizat, Yesus yang katanya adalah Allah, Yesus yang katanya adalah Tuhan, Mesias. Saudara, mereka melihat bahwa Yesus tidak melakukan apa-apa, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Disiksa, diajar. Yesus selesai. Saudara, mereka dibebani saudara yang namanya kekhawatiran. Sehingga saudara, semua hal tentang Yesus saudara, yang sudah mereka saksikan 3 tahun ini. Yesus melakukan mujizat, Yesus mengadakan tanda-tanda, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang buta, Yesus melakukan segala sesuatu hal saudara, hilang. Mereka sudah tidak update itu lagi. Di mata mereka sudah tidak update itu lagi. Bahkan ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka saudara, mereka menyangka bahwa itu adalah hantu. Saudara, apa maksud penampakan Yesus saudara? Sebenarnya maksud penampakan Yesus adalah Yesus ingin memberikan kekuatan kepada mereka. Supaya apa? Mereka benar-benar bangkit. Sesungguhnya ketika Yesus datang memberikan penampakan saudara, Yesus ingin bahwa para murid-murid pada waktu itu saudara, mereka kembali percaya kepada Yesus. Bahwa yang harus mereka lihat adalah kuasanya Yesus. Bukan kematiannya Yesus, tetapi kuasanya Yesus. Keilahiannya Yesus. Ketuhanannya Yesus. Itu yang harus mereka lihat. Bahwa Yesus mati, ya Yesus mati. Realitanya Yesus mati.
Yesus disiksa, iya Yesus disiksa. Yesus tidak melakukan apapun, Yesus tidak melakukan perlawanan apapun saudara. Yesus mati saudara. Tetapi ketika Yesus melakukan penampakan saudara, para murid-murid Yesus ingin bahwa para murid-murid kembali bangkit. Dan Yesus ingin menegaskan bahwa Yesus datang karena Yesus sanggup mengalahkan maut. Yesus memiliki kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Meskipun Yesus pernah mati. Saudara, hal pertama saudara yang ingin Tuhan tunjukkan adalah bahwa dalam keadaan apapun, dalam ketakutan apapun saudara, para murid-murid harus melihat, harus memandang pada Yesus. Nah saudara, demikian juga saudara dengan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan saudara adalah sama seperti para murid-murid pada waktu itu. Seperti yang ingin dilakukan, seperti yang dilakukan kepada para murid-murid. Bahwa para murid-murid saudara harus memandang Yesus. Saya dan saudara semua harus tetap memandang pada Yesus. Ada pujiannya toh? Pujian yang mengatakan begini. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saudara, memandang kepada Yesus. Saudara, kita memang berada dalam suasana yang saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Situasinya saudara, kita mungkin hampir sama dengan para murid-murid ya. Tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa saudara? Karena kita harus bekerja di rumah. Karena kita harus belajar di rumah. Kenapa saudara? Karena kita harus beribadah di rumah. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal saudara, beban kita banyak. Beban saudara banyak. Beban jemaat banyak. Semuanya menanggung beban yang sama. Beban di keluarga, beban di pekerjaan. Belum yang sakit. Belum yang karena masalah ekonomi. Belum masalah anak-anak. Belum masalah ini dan itu dan sebagainya saudara. Saudara, beban kita banyak. Dan terus terang saudara, terkadang fokus kita di mana? Fokus kita ada di beban itu. Fokus kita ada di persoalan itu. Fokus kita ada di masalah itu. Dampaknya apa? Tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Dampaknya apa saudara? Tidak ada motivasi. Buat apa melakukan ini? Buat apa melakukan itu? Tidak ada motivasinya saudara. Kecenderungannya menjadi orang yang malas. Kenapa saudara? Karena tidak ada motivasinya. Kenapa saudara? Karena yang ada di pikiran, yang ada di hati kita, yang ada di pundak kita, semua tentang beban, tentang beban, tentang beban, tentang beban, tentang beban. Dan mungkin saudara, hal ini berimbas pada kehidupan rohani kita. Yang dulunya semangat baca firman Tuhan, sekarang malas baca firman Tuhan. Semangatnya menurun. Yang dulu semangat ibadah, sekarang semangatnya menurun. Meskipun ibadahnya secara online. Ketika berdoa, terkadang berpikir, buat apa sih berdoa? Apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Rasa-rasanya percuma berdoa. Ketika memuji nama Tuhan, tadi ada pujian gitu kan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara, apakah semangat? Mbak Eti sudah semangat loh. Mbak Eti sudah bersemangat. Mas Dani, Mas Agam, Mas Eros, Mas Koko sudah bersemangat saudara.
Saudara, apakah kita semangat, saudara? Nyanyi di rumah bersemangat, bertepuk tangan, bersuka cita. Saudara, apa kita bersemangat, saudara? Saudara, apakah kita memuji Tuhan ketika menyanyi? Apakah yang ada di dalam pikiran kita, saudara, dalam pikiran kita, ada di hati kita yang kita lihat, yang kita rasakan? Apakah beban itu, saudara? Apakah kita memandang Tuhan? Apakah kita melihat persoalan yang di hadapan kita? Terkadang, saudara, ada banyak orang Kristen yang meragukan tentang Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara, yang meragukan tentang kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena terkadang persoalannya tetap saja ada. Nah, saudara, tetapi Yesus datang kepada para murid-murid, dan saudara, Yesus datang dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus ingin menekankan dan Yesus ingin memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sama seperti yang dikatakan dalam ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya mereka bergirang. Saudara, mereka bergirang. Saudara, Yesus datang dalam kehidupan saudara. Yesus ada di dalam hati kita. Yesus ada di dalam keluarga kita. Saudara, kenapa, saudara? Karena Yesus ingin memberikan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam hati kita, Yesus ada dalam pekerjaan kita, Yesus ada di dalam keluarga kita, Yesus ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita kekuatan. Satu hal, saudara, tetap pandang pada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, maksud dan tujuan Yesus melakukan penampakan kepada para murid-murid adalah supaya para murid-murid ini tetap melayani Yesus. Ya, supaya para murid-murid tetap melayani. Bapak Ibu perhatikan ayat 42 sampai 49. Saya akan menolong membacakannya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, saya akhiri sampai di situ. Saudara kasih Tuhan, Yesus bertanya kepada mereka, ada makanan tidak? Lalu para murid-murid memberikan ikan goreng. Saudara, ketika para murid-murid memberikan ikan goreng, itu adalah bentuk sebuah pelayanan yang mereka lakukan kepada Yesus. Lalu selanjutnya, saudara, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa pertobatan dan berita keselamatan, berita pengampunan itu harus diberitakan, itu harus disaksikan, itu harus disampaikan kepada seluruh dunia. Dan Yesus menjelaskan, menegaskan bahwa murid-murid itu adalah orang-orang yang akan diutus. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi saksi, untuk mewartakan, untuk memberitakan, untuk menyampaikan tentang berita pertobatan, dan para murid-murid harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa, saudara? Karena memang ini yang dilakukan Yesus. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Untuk melayani. Kenapa Yesus turun ke dunia? Karena Yesus mau menjadi manusia. Kenapa? Karena Yesus harus mati. Karena Yesus harus menebus dosa manusia. Dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia selamat. Yesus datang ke dunia, saudara. Supaya apa? Supaya setiap manusia menerima yang namanya pengampunan. Yang dikatakan Yesus adalah, aku datang bukan untuk apa? Bukan untuk apa, saudara? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Yesus datang ke dunia, saudara, tidak minta dilayani. Tetapi misinya adalah Yesus melayani manusia. Dan 3 tahun, saudara, 3,5 tahun, itu adalah waktu yang cukup. Untuk siapa? Untuk para murid-murid belajar. Belajar dari Yesus, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus mengabdikan,
bagaimana Yesus datang kepada banyak orang, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus melakukan mujizat, saudara. Yesus, saudara, memberikan contoh dan teladan kepada para murid-muridnya. Dan dalam bagian ini, saudara, kita melihat, saudara, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada para murid-murid. Untuk apa? Para murid-murid harus melayani. Saudara, dua hal, saudara, yang dilakukan para murid-murid adalah para murid-murid melayani Yesus. Ya, dan para murid-murid melayani pekerjaan Yesus. Saudara, dua hal yang dikerjakan para murid-murid dan yang ini ingin ditegaskan oleh Yesus dalam penampakannya. Menegaskan kepada para murid-murid bahwa sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid harus melayani. Kalau ada di antara mereka yang kembali lagi kepada kehidupan mereka, mereka harus kembali lagi untuk melayani Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hanya berkumpul bersama-sama, mereka harus keluar. Mereka harus pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan berita keselamatan. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita pertobatan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Keluar menjadi berkat. Melayani Tuhan, melayani Yesus, dan melayani sama. Saudara, kita sering mendengar ada lagu yang cukup populer di orang baptis pasti sudah hafal ini ya. Lagunya judulnya apa, Mas? Oh iya, lagunya judulnya adalah Melayani Rajaku. Bapak Ibu, saya undang untuk kita menyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyi bersama-sama melayani Rajaku. Bapak Ibu boleh menyanyi dengan bersukacita, boleh dengan bersemangat. Di bawah ini ada tulisannya. Bapak Ibu bisa memperhatikan tulisan di bawah ini. Nanti akan dibuat agak jelas supaya bisa melihat dan bisa menyanyi bersama-sama. Melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia. Ku baktikan harta jiwa ragaku. Melayani Rajaku. Melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku. Sukacita damai berkat melayani Rajaku. Saudara, melayani Rajaku, saudara, gitu kan? Itu yang sering kita nyanyikan. Bahagia melayani Tuhan, bahagia melayani Raja kita. Bapak Ibu kalau hari ini bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu akan melihat wajah-wajah tim multimedia dan tim musik ini yang mereka senang, mereka bersemangat. Sejujurnya mereka lelah, ya. Tetapi mereka penuh semangat, mereka penuh antusias, mereka memberikan yang terbaik. Mereka ingin melakukan yang terbaik. Saya melihat sendiri bahwa mereka mengerjakan ini tidak dengan asal-asalan, saudara. Totalitas. Kenapa, saudara? Karena ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pertanyaan begini. Ini kan situasi sedang susah, sedang sulit. Apakah kita tetap bisa melayani Tuhan? Kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, dan kita beribadah di rumah. Saudara, pertanyaannya apa? Kita masih bisa melayani Tuhan? Bisa, saudara. Melayani Tuhan itu tidak terbatasi oleh gedung yang kotak ini. Bisa melakukan dengan banyak hal, saudara. Sebenarnya, saudara, kalau saya pagi ini boleh sharing, saudara, settingan ibadah kita yang kita lakukan itu adalah tujuannya adalah supaya kita semua bisa ambil bagian dalam pelayanan. Memang di bulan ini dibuat full band ya, dibuat full. Tetapi beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, settingan ibadah kita, saudara, itu adalah settingan supaya semua jemaat bisa ambil bagian dalam pelayanan
ibadah. Bisa melayani bersama-sama. Mungkin selama ini belum pernah jadi MC di gereja. Mungkin selama ini belum pernah baca firman Tuhan di gereja. Mungkin selama ini belum pernah berdoa di gereja. Tugas maksud saya. Mungkin selama ini belum pernah main musik di gereja. Jadi mungkin selama ini kita belum pernah melakukan itu. Tetapi ketika kita berada di rumah, saudara kita bisa bersama-sama melayani. Ada yang dengan gitar, kalau yang punya cakcuk ya bisa pakai cakcuk, kalau ada ketipung bisa pakai ketipung. Kalau nggak punya bagaimana? Tetangganya ada yang punya, bisa pinjam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita semua terlibat dalam pelayanan. Artinya kita semua memiliki kesempatan untuk melayani. Bergantian. Siapa nih yang minggu pertama jadi MC? Besok gantian jadi MC. Siapa yang main musik? Besok gantian main musik. Saudara, artinya apa saudara? Artinya kita punya kesempatan lebih banyak saudara. Untuk terlibat dalam pelayanan. Sehingga saudara, kalau nanti sudah diizinkan kita bisa beribadah di gereja. Pandemi sudah berlalu, kita bisa ibadah di gereja. Artinya saudara, gereja lebih banyak orang yang siap untuk terjun dan dilibatkan dalam pelayanan. Saudara punya banyak tim, gereja punya banyak tim, gereja punya banyak pasukan yang siap untuk melayani bersama-sama. Karena apa saudara? Karena kita sudah terbiasa melayani di rumah kita masing-masing. Apalagi PPI, terima kasih buat PPI yang setiap malam dan pemuda sudah istirahat di gereja, tidur di gereja. Saudara, punya kesempatan untuk melayani bersama-sama. KPW setiap hari kerja bakti di gereja, membersihkan setiap ruangan, membersihkan setiap sudut, membersihkan bangku, ngepel, nyapu, ngelap jendela. Saudara, pertanyaannya kapan terakhir Bapak Ibu dan Saudara melakukan ini untuk gereja? Kapan terakhir? Berapa tahun yang lalu? Atau mungkin sama sekali tidak pernah melakukan itu untuk gereja. Setiap minggu datang gereja, beribadah di gereja, tapi tidak pernah terlibat dalam pelayanan aktivitas di gereja. Saudara, ini kesempatan bagi kita. Kesempatan aktivitas bagi kita untuk kita benar-benar menyadari bahwa ini gerejaku, ini rumahku, dan ini tanggung jawabku. Nyapu gereja, ngepel gereja. Dan kita bisa merasakan ternyata berat ya membersihkan gereja. Lalu pertanyaannya nanti kalau sudah ada penjaga gereja lagi bagaimana? Tetap akan dilakukan. Nanti ada penjaga gereja 2 atau ada penjaga gereja 3, kemungkinan akan tetap dilakukan. Kenapa saudara? Karena saya rindu bahwa kita semua terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja. Membersihkan gereja, melayani di gereja, istirahat di gereja, main musik di gereja. Saudara, bukan sebuah beban, tetapi sebuah kesadaran dan sebuah panggilan bahwa Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa di gereja, kita melayani di gereja, kita mendapatkan teman-teman di gereja, kita bisa melakukan segala sesuatu di gereja. Saudara, bagian kita, tanggung jawab kita saudara adalah kita melayani Tuhan. Dan yang bisa kita lakukan adalah, ya ini yang kita lakukan. Saudara, ini menjadi sebuah panggilan bagi kita, sebuah kesadaran bagi kita. Bahwa bagian kita adalah melayani Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi dengan lingkungan. Ketika kita beribadah di rumah, kita bersaksi. Artinya apa? Bahwa ketika memang pemerintah memberikan instruksi ibadah di rumah, ya ibadah di rumah. Meskipun yang lainnya tetap ada ibadah di
di tempat ibadah mereka masing-masing, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi bagian kita adalah kita tunduk kepada pemerintah. Itu adalah kesaksian kita. Kita tidak melawan. Kita tetap beribadah di rumah. Di rumah kita bisa memberitakan Injil. Di rumah kita bisa mendoakan sekitar kita. Didoakan. Atau mungkin ada orang yang tidak beribadah ke gereja. Kita bisa tidak beribadah, kita bisa ajak mereka untuk beribadah, bergabung. Saudara, ini adalah bagian kita untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa mewartakan Injil Kristus, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, untuk kita menjadi berkat. Saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita melayani lebih lagi, bersaksi lebih lagi, menceritakan Injil lebih lagi. Karena bagian kita, saudara, adalah melayani Tuhan. Kenapa Yesus datang kepada para murid-murid untuk menegaskan lagi, saudara? Kenapa Yesus datang kepada para murid-murid menegaskan lagi bahwa panggilan mereka dipanggil, mereka ditetapkan untuk melayani Tuhan. Saya dan saudara adalah murid-murid Yesus. Bagian kita bersama-sama adalah melayani. Melayani, dan melayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani. Dan kita, murid-murid Yesus, punya kewajiban yang sama. Punya panggilan yang sama untuk melayani. Saudara, dua hal yang pagi ini kita pelajari bersama-sama. Tetap pandang pada Yesus. Segala sesuatu boleh terjadi. Tapi arahkan mata hati kita. Arahkan pikiran kita hanya kepada Yesus. Dan tetap melayani Yesus. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus tetap memandang pada Yesus dan bagaimana kami harus tetap melayani pekerjaan Yesus. Terima kasih Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami renungkan, apa yang kami perhatikan, meneguhkan, menguatkan hati kami. Untuk kami tetap mengarahkan hati kami, iman kami hanya kepada Yesus. Dan kami tetap melayani dalam segala hal, dalam segala keadaan kami melayani Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama. Ku bersyukur Bapa.
Bapa kami di dalam surga, saat ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini sedang dalam pergumulan dengan pekerjaan mereka, dan keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan kami serahkan semua kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Dan kami siap untuk menerima janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan rahmat yang berasal dari Allah Bapa kita ada di surga dan cintanya yang melimpah, yang dinyatakan di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.